ada bantuan dari desa, nggak ada kuat Pak. Berarti susahnya Pak. Kan kalau di subsidi di solar di BBM nggak bisa kita bilang kita Nggak bisa Pak, harus dibawa. Jatah lagi, jatahnya. Nggak bisa bawa kompan Pak. Kompan. Kalau bawa kompan dikasih 3 liter Pak. Oh. Jadi sisanya gitu. Myanmar 8,5 PK, apalagi? Ini aja. Bannya. Ban ditambah lagi Pak. Ditambah Pak. Oh. Bannya kecil. Slip ya. Bukan ini bang, enggak. Iya, goyang. Enggak, itunya lahannya di sini kan banyak yang dalam. Oh. Jadi kalau lebar gini nggak terlalu. Ada kan pakai umpannya Bun? Iya. Kalau aslinya kan yang itu Iya, yang tambah sekitar 10 cm. Iya. Kadang ini juga ditambah apa yang dalam pakai kompan di dalam ini. Oh, tapi dia nggak jadi nambah ini, nggak nambah beban ke Enggak. Kayak si masnya nih berapa lagi? Bagus, Pendapatannya sehari berapa nih? Kalau air mati itunya 400 Sehari. Kalau airnya bagus. Oh, tapi itu masih kotor. Iya, Solar kita habis 8 8 kali 80.000 berarti. 80 sedang 80. Hampir 100 lah kalau dia mau Iya. taruh. Ya berarti 200 sehari dapat lah ya. Yalah, lebih mending daripada sudah angkut mending itu lah ya. Makanya yang tambah itu dulu katanya. Jadi kan di sini yang dikerjai. Ini kepala Itu kan dulu. Di Kecamatan Kebon Pedes. Supaya mau bareng kalau panen dulu. Iya. Ya, panen bareng. Kalau sekarang udah panen di sini kan seperti burung pijat itu kan pindah ke sana. Iya. Juga sambil nanam gitu, ikut Pak ini harapan saya gitu. Jadi nggak sambil kerja doang. Oh ini lahan Bapak. Iya. Nah, ini kan ada ini. Oh. Iya. Itu yang yang itu orang tua gitu Pak. Oh, iya. Artinya kita sambil punya ya. Iya. Jadi sambil menikmati apa sama petani gitu. Iya. Kita di sini punya 25 hektar. Tapi kira-kira di sini yang dibutuhkan apa aja? Ini mesin gini kalau Yang bisa kecil mesin kan? tanur Pak. Yang kecil kan? Yang kecil. Mesin tanam maksudnya kultivator apa? Iya. Maksud untuk apa? Misalnya jauh Untuk ada yang Hah? yang kayak Transplanter dengan lahan seperti ini efektif nggak? Kurang Pak. Hah? Ini kan banyak petakan jadi banyak. Iya. Kan masalahnya transplanter itu kan harus juga buat ininya ya, persemaiannya ya. Jadi sekarang banyak ditanam ubi-ubi karena lahan ini nggak ada Pak gitu. Jadi banyak yang garung. Tapi yang real yang kita butuhkan di sini berarti selain TR2 apa? yang mesin yang kecil Pak yang buat kebun. Atau power tracer ya? Iya. Power tracer punya nggak di sini? Tracer yang ini Pak. Hah? Enggak ya? Terlalu besar power tracer. Yang kayak didorong kan? Bisa kayak gini. Kalau main pedal kapan beresnya? Enggak, Udah zaman maksudnya bahaya lah. gini, Bang. Hah? Kalau pedal itu mudah transportasi, diangkat aja dipikul ke tengah sini lahan. Enggak, tapi yang power tracer juga bisa kok, kan bisa didesain rodanya. Iya. Bisa kayak bikin gini. Iya. Kayak bikin begini. Kalau itu roda ban aja. Kalau daerah gini mah TR2, terus kultivator, terus perontok. Jadi perontoknya yang kecil. Iya itu maksudnya, perontok itu maksudnya tadi. Iya, perontoknya yang kecil. Iya. Mau dikebot itu Bun. Iya. Panen Iya, kan langsung iya. Selama ini misalnya nih, kemarin panen, gimana cara manennya? Kayak gini. Iya itu. Manual. Nah, istilahnya. Jam 12 malam Pak kadang-kadang. Iya. Itu kan losisnya juga sebenarnya lumayan tinggi kan, Iya. karena dia kemana-mana kan. Berarti perontok padi gitu loh, Pak. Itu Iya. power tracer sebenarnya, tapi yang kecil. Sebenarnya kan power tracer itu bisa pakai engine ini gitu loh. Iya bisa. Nah, jadi ini habis kita istilahnya nggak pakai, engine-nya tetap pakai itu gitu loh. Iya. Kita tinggal hanya beli perontoknya aja kan. Itu kayak gitu jagung ya kan. Iya. Sebenarnya kan bisa ditanamin padi. Kenapa dia nanam jagung? Ya kan airnya kan kemarau masih- Pak. Airnya yang susah. Memanfaatkan air yang Ya, memanfaatkan air. Terus lahan ini kan tidak terjangkau Pak. Jadi Oh. pas ini beres bisa ke sana gitu. Oh, nanti itu panen baru Iya, situ. tukar aja. nanti bertahap lagi. itu langsung pengolahan nanti panen Mas. Jadi jangan sampai kosong gitu kan. Lumayan lah sedikit-sedikit. Iya, iya. Kehidupan di sini kan masyarakat petani. Jadi kan kalau di sini Pak petani lahan. nanya sama yang kerja gini Pak. Gitu. Yang atur yang kerja gini gitu. Oh. Jadi aturan yang punya tanya dulu gitu. Tapi misalnya 25 hektar, kira-kira berapa petani lah yang punya? Berapa apa sih Mas? Dimiliki oleh berapa petani lah? Kemarin data itu 30. Oh, 25 hektar ini. Ah. Yang 25 hektar itu hampir 48. 48 orang. Ya, Berarti satu-satu sekitar setengah hektar aja. Ya, di bawah.
20. Sekarang kurang Pak, maaf. Ambil sama itu. Ada Peru. Ada Peru. Oh. Jadi kurang. Berarti ya rata-rata mungkin ya bisa-bisa nanti seperti seperempat 35. 35 ya, 0,35 hektar ya. 0,535 hektar, tapi itu benar-benar milik sendiri. Garapan. Garapan. Iya. Makanya ini yang pemiliknya berarti berapa orang? Pemiliknya berapa orang? Bagus. Data itu. Juga ke data Karena pemilik asli. 15 yang asli. Paling banyak 20 Iya, sekarang 20-an. Kan bisa aja kan Pak Haji dia punya berapa hektar, digarap oleh berapa orang gitu ya. Iya. Ada yang baru menjual. Yang susah itu belum masuk Yang ini juga. administrasi, baru jual, baru beli, nah itu. Nggak Yang beli lapor. singkong tuh 8 hektar. Langsung garap itu Oh, di udah bawah dibayar. 8 hektar udah jadi 1 orang. Satu orang. Siapa yang beli? Cina. Oh, nanti dia buat perumahan lama-lama tuh. Kalau misalnya per hektar Pak, itu kan udah pakai, udah mau berapa hari soalnya per hektar. Oh, per hektar aja berapa juta Kita, itu? cuma mau 2 hari, mau 3 hari. Ya udah paketan Pak, udah termasuk BBM operator. Oh, gitu dari sini BBM operator ya. BBM operator. Kalau operatornya berapa? Kalau saya mau tadi udah 300 tuh per hari. Oh, per hari 100. Itu satu aja, keneknya ada ya? Enggak. Operatornya udah 300. BBM-nya biasa habis berapa aja ya? Kalau per Biasanya per hektar. hektar sekitar di kalau di kampus ya sekitar 180 gitu. Jadi kalau bekas berapa biasanya masuk? Dari 1 hektar itu bekas berapa biasanya masuk? kas iya ke Itu kan kalau saya analisanya ngikut ke yang lain. Saya kan belum menjelaskan benar-benar nih. Untuk bekas berapa belum sih Pak. Kalau untuk saya pribadi gitu. Ini kan baru ya. Saya belum bisa untuk seberapa. Karena kan ada yang mau nyewa nih. Nah, Saya nggak berani lepas kunci tuh. Soalnya itu yang pakai siapa? Saya nggak belum berani ambil resiko. Gitu. ya misalnya kan kita dia ngolah lahan nih. Saya ada lahan 1 hektar berapa? Kita kan yang kerjain semua nih. Nah, jadi dari sekian yang dapat kita misalnya 8 juta tadi, itu kita gunakan misalnya tadi untuk operator, untuk BBM. Berarti itu sisanya ke kas gitu. Gitulah. Oh, gitu. Gitu, Pak. Kan kasih itu kan beberapa peralatan. Iya, itu kasnya. Kemarin memang waktu di Jateng itu ada sampai kasnya itu 135 juta. Habis itu tadi apa? Kasnya itu ada nggak beli alat lagi? Mereka kalau mau beli alat-alat kecil-kecil bisa gitu kan ya? Kultivator gitu ya. Yang memang apa, ke ini alat yang kecil misalnya kayak sprayer mereka sama-sama beli. Kemudian jadi saya berkembang biak dari itu bisa beli yang lain dari gitu. yang lain. Cuma kalau untuk ke traktor ada lagi nggak planningnya? Itu yang mereka belum berani ambil ke Ambilnya di atas. tadi ya. Tapi kalau ada situ ada ya. Oke. Iya. Tapi ini bukan ya kalau bentuk kerja belum ini ya. Masing-masing daerah beda. Kalau hujan terus saya juga baru dengar kemarin hujan tuh apa kan ini nggak familiar. Oh iya. Saya kemarin dengerin aja. Misalnya unit pelayanan apa? Biasa Asilan ya. Jadi dia misalnya memang udah fokusnya ke jasa sama sewa nyewa ya. Bahasa orang bahala tukang nyamut. Sekarang misalnya mau dibuat Bahasa lemburang eta lah. mau dibuat lagi apa? Taksi juga hampir sama seperti Uga ya. Tapi biasanya yang udah jalan itu taksi asistennya baru. Jadi Kalau hujan biasanya itu sawangan. Sebenarnya sih di mana aja sih. Cuma dia kan maksudnya gini loh. Kan kalau satu-satu memiliki itu kan memang agak berat nanti dia ke ekonomisnya. Karena kan lagi misalnya kayak bapak lah misalnya nggak panen lagi kan jadi diam. Tapi kalau ada ujian tersendiri mungkin bapak nggak make dipakai yang lain. Dan gudangnya juga bisa dibuat satu gudang. Istilahnya servisnya juga bisa dikontrol kan gitu ya. jadi Ubja itu strukturnya nggak banyak.
Dia cuma ada manajer, operator, perawat, administrasi gitu. Cuma 6 orang aja. Nah, jadi dia ini memang apa namanya? Khusus bagian traktor gitulah, peralatan. Maintenance. Jadi misalnya ada kelompok tani punya sawah, bajak saya, udah dia ke sana. Dia ke sana. Itu tugasnya aja. Jadi nggak memikirkan pupuk, nggak memikirkan apa gitu. Jadi dia khusus nanti pendapatan dia khusus di dari sewa-sewa yang tadi. Jadi tapi kan kalau dikoordinir kan jadi lebih bermanfaat lah kan gitu ya. Jadi dia nanti ada tukang ini yang maksudnya ada bagian inilah mencari mana lahan yang mau diapain, mana diapain. Jadi lebih terini dia maksimal dia alat itu berguna gitu. Jadi dia tinggal cari ini aja istilahnya konsumen ya. Di situ. Dan kalau di Jateng kemarin kan kami ke Jateng, Jawa Tengah. Jadi mereka memang Pemdanya membuat aturan ubjah yang bisa menerima traktor. Ya, memang dibuat sama dinas itu ubjah. Memang harus dibentuk ubjah. Nah, jadi kalau misalnya ada gapotannya itu kan ada tuh ya. Nah, itu harus membentuk ubjah dia. Siapa orang yang ditunjuk untuk mengurus betul-betul alat pertanian itu? Bawa naungan gapotan berarti? Iya bisa. Nah, jadi dia pokoknya kamu traktor aja gitu. Nanti ya yang pupuk lain. Jadi pokoknya dia kerjanya di peralatan itu dia yang mengurusi semua kelompok nih. Nah ini kelompok ini. Jadi memang itu khusus maksudnya waktu kami ke Jateng ya. Nah jadi mereka tuh buat proposal pakai ubjah, bukan gapotan lagi. Karena orang Pemda nggak ini beda aturan ya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat ini saya kan belum tahu nih. Nah, tapi kalau waktu kami turun ke Jateng, dia buat seperti itu. Nah, kalau ini beda-beda ya, beda ininya maksudnya beda aturan gitu dari Pemda. Karena kan ngajukannya ke dinas, tidak atas itu. Jadi kebetulan di sana itu menerapkan seperti itu. Jadi ketika dari dinas PSP prasarananya itu dia langsung bantuannya konsulen ke situ gitu. Jadi ada asisten bagian PSP ya langsungnya ke ubjah. Nanti kalau pupuk ya bagian misalnya dinas PSP pupuk gitu. Jadi supaya ini koordinasinya dari ini gitu. Tapi ya kalau tergantung masing-masing daerah gitu. Nah, itu maksudnya gambaran waktu kami turun ke Jateng. Itu di sentra padi apa? Padi. Padi kebetulan kami tinggal kemarin banyak padi, termasuk kombin, eksploiter tuh kan. Nah, jadi kan sampai mereka itu dari panen dari ulah tanah sampai ini semua dikerjain gitu. Jadi kadang-kadang petani itu cuma tanah saya olahkan, kalau bisa tanam sekalian gitu modelan. Duduk manis yang punya. Ya tapi kalau yang ngerawat jaga ya punya dia. Kan ini cuman pengolahan tanah dia diserahin sama yang tadi gitu. Karena modelnya udah seperti itu, diolah tanah, kemudian masuk transfer nanam, dia rawat, panen panggil kombin investor. Nah, hasil kayak gitu. Nah, jadi memang ubjahnya ini berjalan semacam jadi kayak usaha gitu karena dia melayani semua tadi. Lebih terintegrasi Pak. Ya itu dari awal panen sampai dari pengolahan tanah sampai panen, karena sampai kombin investor tadi alat panen padi itu. Jadi alatnya nggak nganggur gitu ya, bisa putar kepake. Gitu. Jadi kalau misalnya tanam padi bisa setahun 4 kali itu bisa ya? Bisa, memang bisa 4 kali. 3 kali 4 pokoknya minimal 3. Kemudian 4 kali karena 4 kali itu nggak setahun ya. Jadi 2 tahun itu jadi 7 kali gitu biasanya. Ya 2 tahun bisa jadi, karena dia biasanya 1 tahun lewat 2 bulanan gitu kan. Jadi memang mereka pakai pompa. Oh, sedot pompa pakai tuh. pompa. Kedalamannya sampai 60 meter 70 meter tuh. Jadi walaupun kemarau jalan terus. Nah, seperti itulah di Jawa Tengah. Kemarin memang ada ini juga panas tadi El Nino ya, jadi kita kurang juga produksinya. Kalau di sini pas hampir semuanya pakai air gunung, air selokan. Cuma yang padi dari Tunyosogahanap ke bawah padi, kalau ke sini sayur ke atas. Jadi kalau misalnya kita lihat
sawah tuh Nah, luas ke bawah, tuh. ke Nanti bawah. di tengah-tengah sawah itu bukan saung-saung lagi, rumah pompa. Oh, Jadi ada peta kayak kamar mandi, pikir kita kamar mandi, rupanya itu rumah pompa. Pompanya itu sumur kan harus dilindungi pompa itu ya. Mungkin Jawa Tengah itu konturnya berapa? Iya, ada yang rata, ada yang ini. Kalau yang itu yang dari sawah ya, waktu kami ke sana. Jadi gitulah gambaran tadi Pukja itu. Nah, jadi memang khusus ke alat-alat sintan. Kembali di yang tadi Pak, kalau misalnya saya biasa seperti itu proposal mau dibahas apa ya? Iya, jadi gini aja, kan yang namanya kan sifatnya kan kita teruskan ya. Iya. Nanti buat aja misalnya ditujukan kepada direktur direktur jenderal lah, dirjen ya, sarana dan prasarana dan tidak buat aja sih usulannya, nggak apa-apa nanti buat tembusan ke kepala dinas Jawa Barat sama kepala dinas Jawa Barat, nanti kirim ke saya, WA atau kan bisa scan kan, tapi disampaikan gambarannya gitu loh. Karena biasanya kalau dia anggaran-anggaran yang tidak bisa di handle di provinsi atau kabupaten, bisa kita fokuskan. Kayaknya enggak apa kalau provinsi kalau Bisa kita fokuskan. Ya kan itu relatif ya. Kadang-kadang banyak juga proyek-proyek dari pusat itu yang mereka akan ada anggarannya gitu ya. Tapi yang penting itu ada proposal kelayakannya gitu. Iya kan? Kan namanya buat proposal itu kan kita ceritakan ya kan, urgensinya kita sampaikan, data yang terairi dengan adanya program ini, terus peningkatan hasil produksi tanam sama pendapatan petani, berapa petani yang terbantu, macam kan gitu ya. Gimana kita buat proposal lah gitu ya. Jadi dirinci biayanya. Dirinci biayanya. Cuma memang kalau bisa biayanya jangan pastikan dengan harga masih beli bahan-bahan di sini. Bila perlu misalnya kalikan 40%. Kita iya perlu ya kali 50% aja. Karena takutnya kadang-kadang belum tentu kita usulkan sekarang dieksekusi sekarang kan. Kenaikan harga, tenaga kerja kan gitu ya. Nanti saya kita bantulah. Namanya usaha kan dari itu banyak karena di sarana dan prasarana itu dia tidak sekedar alat sintan saja sebenarnya, yang mana pengairan karena itu kan namanya sarana dan prasarana pengairan juga justru kalau dirjen SPS itu dia nggak masuk pasca panen, tapi kalau sarana dan prasarana pengairan itu masuk, jadi dibuat aja nanti saya sendiri yang bawa langsung, namanya usaha ya. Iya. Kalau pengairan pas seperti irigasi masuk. Misalnya dia cek juga ya kan, mau dikasih pompa atau pipa ngalirkan gitu modelnya ya. Pipa juga. Iya, prinsipnya sarana prasarana pengairan itu kan masuk. Loba kan liur dua kan dibuka dia gitu. Jadi air mesti orang cek pam sih. Nah, pakai paralon terus pakai pipa. Pagi-pagi. Mana cair gini. Ini bukan keuleuh musim hujan mah. Orang kenal ke saya atau sama kayak kan baru saya terima bikin suatu kejadian istilahnya ulah tadi teh bahasa ngomong hawa-hawa itu ulah kayak gitu. Tah kayak pelantaran gitu. Ini waktu kami tinjau di Jawa Tengah, dia kasih pompa nih kan. Iya. Memang dimodifikasi. Dia maksudnya pendinginnya itu supaya ngalir terus. Karena kan kalau kita ngisi kan capek tuh ya. Otomatis gitu ya. Berarti kan airnya itu biar ngalir terus ke mesinnya. Kan kalau misalnya pompa diesel itu kan airnya itu kan kita isi dipancing. Bukan dipancing. Mesinnya itu pendinginnya kan air. Oh iya, dari atas kita isi masuk ke tangki. Jadi dirubah memang dimodifikasi orang itu jadi airnya supaya ngalir terus. Jadi pompanya kan bisa tahan lama, nggak mantau-mantau lagi. Otomatis. Kemudian minyaknya pun tangki tangki minyaknya dicopot, dibuat kayak gini aja supaya minyaknya inilah. Jadi memang kami nggak masalah. Yang penting alatnya terpakai. Kalau pompanya ini kan mesin penggeraknya aja. Iya. Mereka ini juga ngalirkan ke atas. Ini tadi dari bawah naik ke atas gitu.
pompa berapa aja ya? Patin, Pompa Pak. segini mah pompanya. Emang iya. Kalau udah gede itu berisiko juga. Oh, Terus ke bawahnya kan konturnya segitu Pak. Yang saya tadi jelasin hampir 50-60 Pak. Dari misalnya kan kita di atas nih, kalau sumbernya di bawah itu kan ada tebing-tebing. Kalau misalnya datang erosi kan longsor. Itu kan longsor kalau udah habis gak bisa dibikin lagi udah mati. Ini kan bisa gunungnya udah habis nih, intinya udah ke bawah nggak bisa dibikin lagi. Kalau pakai pipanisasi kan lebih efektif. terlebih gini Pak, kan ya alhamdulillah kalau di sini masih belum ada korporasi, belum masalah lahan, belum ada orang lain lah, masih mau kok. Kan di atas banyak yang ngebunuh orang-orang, sumber air masih berkurang Pak. Itu makanya saya ngajak kalau kita yang duluan nih melakukan, kita kan orang sini. Ya nggak apa-apa lah gitu, daripada kok ke apa di ke orang Diambil sama orang luar kan, kan kebanyakan yang orang luar yang di atas. Kalau sini kan pribumi. karena kan sumber air nggak bisa buat. Iya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Agung. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian yang telah memberikan bantuan berupa traktor tipe JD 5045D di tahun 2022, dan saya sebagai operator di sini untuk menjalankan traktor ini. Untuk fungsi-fungsinya ini, satu untuk membajak perkebunan di daerah kami, yaitu di Desa Undrus Binangun, Kecamatan Kadodampit, Kabupaten Sukabumi. Ini untuk yang tertempel di sini ada rotari untuk mencacah tanah, dan yang satu lagi ada, kalau di sini namanya singkal, yang untuk kalau misalkan di sini disebut untuk menggantikan garpu yang manual. Nah, kalau yang ini buat yang gantikan cangkul. Kalau ini yang tertempel mah rotari. Tapi untuk fungsinya yang di depan, kalau ini untuk ini rem tangan. Yang di sebelah kiri saya ada kopling, ini buat rem, dan ini bisa untuk kalau disebutnya gas kura-kura. Jadi nggak usah diinjek gas, dipakai ini aja untuk di lahan, itu cukup. Nah, kalau yang ini yang sebelah kiri saya ini persneleng, yang ke depan untuk maju dan yang ke belakang untuk mundur, dan yang sebelah belakangnya lagi ini untuk menurunkan rotari ataupun singkal. Nah, kalau ini kalau misalkan kita ada lahan yang agak miring, kita ini bisa naikin di 4x4. Ini untuk yang di sebelah kanan, ini untuk gigi persneleng. Kan yang sebelah kiri tadi persnelengnya maju mundur, kalau yang ini gigi persneleng 1 netral sampai 4 gigi 4. Nah, kalau yang ini untuk putaran rotari, antara cepat dan lambatnya. Nah, kalau yang di bawah sini, bila mana traktor kita ambles, susah untuk jalan, untuk diinjak aja ininya, jadi langsung maju sebelah roda yang sebelahnya, jadi cepat. Ya, mungkin demikian dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPP Kecamatan Dampit mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Pak Ali Jamil VST dari Dirjen PSP yang telah memberikan bantuan TR4 di Poktan Cinta Tani Desa Undrus Binangun, Kecamatan Kadodampit. Hal ini merupakan keuntungan bagi kami, salah satunya itu meningkatkan indeks pertanaman di wilayah Desa Undrus Binangun khususnya. Salah satunya dengan adanya traktor roda 4 ini
kami dari kelompok bisa melakukan pengolahan lahan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang sulit di kelompok kami gitu. Dengan adanya TR4 ini kami dari BPP sangat mengapresiasi terutama khusus dari Dirjen PSP. Dan terima kasih juga kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi yang telah memfasilitasi dari UPTD dan tim BPP Kecamatan Dampit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Dirjen Insinyur Ali Jamil Haraha PhD yang telah menugaskan kami sebagai tim ahli dalam kegiatan evaluasi pemanfaatan dan ekosistem bisnis alat dan mesin pertanian. Saat ini kita sedang berada di Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya didampingin oleh Dinas Pertanian Jawa Barat, Pak Yasin. Mungkin silakan dilanjutkan Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tugas fungsi dan pertanian tanam Provinsi Jawa Barat sebagai membina kelompok tani, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim evaluasi, bagaimana tim evaluasi itu bisa menjabarkan bagaimana alat pertanian itu berfungsi ataupun bagaimana kelembagaan-lembagaan pertanian itu sendiri akan dibentuk dengan kajian-kajiannya. Begitu saja barangkali dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, terutama kepada Dirjen Sarana Prasarana yang telah memfasilitasi tim dari Kementerian Pertanian untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring alsintan di Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandi dari kelompok Cinta Tani. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, khususnya Pak Dirjen Sarpras, yang telah memberikan bantuan kepada kelompok kami, yaitu TR4. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, bisa membantu petani untuk meningkatkan produksi pertanian dan membantu untuk olah lahan pertanian. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam, Ketua Gapoptan dari Tani Maju di Desa Undus Binangun, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian, Dirjen Alat Prasarana yang telah memberikan alat traktor yang mana sangat menunjang kepada para petani untuk mengolah kebunnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Ya, demikian. Ya, demikian dari kami. Saya sebagai Ketua Tim Evaluasi, Dr. Kiman Siregar bersama Pak Sapiandi dan tim yang sudah hadir di Provinsi Jawa Barat, mengucapkan juga terima kasih kepada Kepala Dinas, ya, kepada Kabid, ya, dan semua tim yang sudah membantu kami sehingga kegiatan evaluasi, implementasi alsintan dan kajian ekosistem bisnis alsintan ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setia Dakara TV, dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.